Kemudian teman-teman sekalian pasal ke-19 tentang abadinya neraka. Keabadian neraka, artinya neraka tidak akan punah. Terus saja begitu menyiksa, gitu kan? Selama-lamanya, abadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, silakan dibuka Al-Qur'an karena di sini jadi tulis dalam bahasa Arabnya. At-Taubah ayat 63. Surah nomor 9, iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha dzalikal khizyul azim. Tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya neraka jahanam baginya, dia kekal di dalamnya. Itulah kehinaan yang besar. Ya, dan orang munafik ini diancam. Orang munafik banyak sekali. Banyak di antara ikhwah dan akhwat hanya mengetahui ciri orang munafik 4 dalam hadis. Kalau dia berbicara dia bohong. Ya, kalau dia berjanji dia pungkiri. Kalau dia diberikan amanat dia berkhianat. Kalau dia sedang bertengkar atau berdebat dia curang. Gitu kan? Tapi ada ciri yang orang tak lupa nih. Yang memilih orang kafir sebagai pemimpin. Loh ya betul. Saya tidak tahu yang lalu saya sudah pernah sebutkan nggak? Ada surah An-Nisa ayat 138. Buka dulu surah An-Nisa 138. Karena ini kebetulan ayat kita tadi At-Taubah menjelaskan masalah orang munafik, mereka akan kekal di api neraka. An-Nisa 138. Sudah buka? Sudah belum? Baik, perhatikan baik-baik ayat demi ayat, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima. Sampaikan kepada orang-orang munafik bahwasanya mereka akan dapat siksa yang pedih. Siapa orang munafik yang Allah maksud di sini? Ayat 139 lihat. Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin-pemimpin mereka. Bisa terjemahan, orang terjemahkan segala macam dengan teman setia dan segala macam. Pokoknya intinya dia, kalau teman setia aja nggak boleh apalagi pemimpin. Tapi yang jelas wali artinya tempat bersandar, penanggung jawab. Makanya wanita kalau mau nikah harus punya wali. Siapa wali? Hah? Teman atau ayah? Ayah sebagai apa? Penanggung jawab kan? Pemimpinnya itu. Orang-orang munafik di sini disebutkan, sampaikan berita kepada orang munafik kalau mereka akan kena siksa yang pedih. Siapa yang Allah ancam nih? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya min dunil mu'minin. Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka dan meninggalkan orang-orang mukmin. Ini firman Allah turun 1400 tahun yang lalu nih. Kata Allah, ayabtaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah orang-orang itu menganggap ya, bahwasanya kemuliaan ada di sisi orang-orang kafir? Kekuatan ada pada mereka? Ketahuilah, kekuatan dan kemuliaan ada di sisi Allah. Ayat 140-nya. Perhatikan ya, Allah menyebutkan kepada kita apa yang harus kita lakukan kalau ada orang-orang seperti ini. Waqad nazzala alaikum fil kitab, dan dia telah menurunkan dengan kejelasan, kekuatan, ya, penjelasan yang nyata kepada kalian dalam Alkitab, Al-Quran, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk bersama mereka. Tahu makna duduk? Orang kalau duduk bersebelahan ngobrol, berteman, bisa bersentuhan, ya. Semua nggak boleh. Sebagian ulama tafsir bilang apa? Nggak boleh bertetangga, nggak boleh ngomong, nggak usah lihat. Tinggalkan semua itu, gitu kan. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka tinggalkan semua itu, mereka mengubah diri mereka baru. Kalau kalian tetap lakukan, innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tetap lakukan itu, berteman-teman sama mereka ini, maka kalian sama saja dengan mereka. Lalu Allah bilang, saya ingin teman-teman baca terjemahnya dengan suara keras sebentar ya. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Coba baca terjemahannya ini. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik di mana? Coba lihat.
1400 tahun lalu Allah ingatkan. Ini Allah sedang bicara siapa? Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin di mayoritas muslim. Ini jawabannya nih. 1400 tahun lalu turun. Mestinya orang-orang ini harus sadar nih. Sebelum tiba saat nanti masuk neraka jahannam. Na'udzubillah. Lihat Allah sebutkan cirinya mereka. Rinci sekali. 141. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang munafik itu suka cari kesempatan untuk nyala-nyalain kalian. Orang-orang beriman. Gitu kan? Orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan menimpa pada diri kalian orang beriman. Ya. Fa in kana lakum fathum minallah, kalau kalian dapat kemenangan dari sisi Allah, qalu, mereka berlumba-lumba berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kita juga sama-sama muslim? Ya. Sekarang baru mau bilang begitu, ketuk aja kepalanya itu. Pada saat sudah menang orang Islam, baru kita juga muslim. Muslim dari mana kamu? Nggak diterima. Sekarang ribut, caci maki Islam, caci maki ini, umat Islam terlalu berlebihan. Kalau gitu kamu jangan jadi muslim aja. Pilih agama lain. Karena kita memang nggak bisa terima itu. Kan itu. Jangan dipaksain. Lalu mereka mengatakan, wa in kana lil kafirina nasib. Kalau seandainya orang kafir yang dapat bagian, berhasil menang, qalu, mereka berkata pada orang kafir itu, alam nastahwidh alaikum, bukankah kami dulu apa? Bukankah kami dulu memenangkanmu, jadi tim suksesmu? Benar gak ini? Baca firman Allah itu, saya suruh buka sengaja. Allah bilang loh, alam nastahwidh alaikum, bukankah kami dulu memenangkan kalian? Wa namna'kum, dan kami menolong kalian, minal mu'minin, dari orang-orang beriman. Lihat ini rincian kalimatnya Allah luar biasa. Saya asyik betul kalau baca ini. Luar biasa. Allah kayak bicara sama kita sekarang loh ini. Apa kata Allah di sini? Fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Pasti Allah akan menghakimi di antara kalian pada hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila. Dan Allah tidak akan membiarkan orang kafir memusnahkan orang mukmin. Mustahil mereka bisa menang. Mustahil. Sekarang negara kafir semua ngakunya punya senjata hebat segala kan? Kenapa mereka nggak habisin orang Islam? Nggak bisa. Nggak bisa mereka lakukan. Ada batasan-batasan yang Allah kasih, mereka nggak bakal bisa jangkau. Ini harus antum pegang ya ayat ini. Mustahil. Kata Allah di sini, dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Maksudnya secara keseluruhan. Ada mungkin 1-2 orang, berapa orang yang disiksa, sebenarnya tidak ada. Lalu kata Allah SWT 142, Allah ceritakan berkaitan tentang sifat orang munafik. Jadi orang munafik itu bukan cuma sekedar, oh orang munafik apa cirinya? Kalau dia bicara bohong, kalau dia kasih amanah khianat, ya betul itu. Tapi jangan lupa, ayat ini menjelaskan kita juga orang-orang yang mendukung orang kafir di komunitas muslim. Allah bilang apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Orang-orang munafik mau coba-coba tipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah yang tipu mereka sebenarnya. Wa idza qamu ila shalah, kalau disuruh mereka salat, qamu kusala. Mereka malas salat. Yura'una nas. Kalaupun mereka salat mereka cuma riya. Wa la yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Lalu Allah bilang cirinya mereka. Ini mereka sebenarnya orang-orang ini, orang liberal ini, bahasa sekarang liberal, bahasa dulu orang munafik. Munafik, mau apa kira-kira? Mau dikatakan muslim? Nggak bisa. Bukan muslim. Allah bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Loh, jangan nikah, muslimah nggak boleh nikah sama laki kafir, nggak apa-apa. Nikah lintas agama. Loh, orang kafir masuk neraka? Enggak. Yang penting buat baik masuk surga. Ini agama dari mana? Dari mana agamanya ini? Perhatikan Allah bilang ya, 143, seperti Allah bicara sama kita teman-teman. Mudzabdzabina baina dzalik. Apa kata Allah? Mereka dalam keadaan ragu dan bimbang antara yang demikian, iman atau kafir ya. Ini kata Allah. Apa kata Allah? La ilaha ula, mereka tidak bisa ikut sama orang beriman, wala ilaha ula, tidak bisa juga ikut sama orang kafir. Mereka bimbang, ikut yang mana nih? Gitu kan. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan dapat petunjuk. Lihat ya. Baik, teman-teman sekalian, saya
tekankan untuk penjelasan tidak boleh pilih pemimpin non-muslim ini, kafir dalam komunitas Islam, ada di Al-Maidah 51, ada di Al-Maidah 57, ada di Al-Imran 28, ada di An-Nisa 144 yang kita baca sekarang. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan pernah kalian jadikan orang-orang kafir pemimpin kalian dan meninggalkan orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina. Khusus ini terjemahan, coba baca. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin dan meninggalkan orang-orang mukmin. Apa kata Allah? Kalau kalian lakukan itu, tetap pilih orang-orang kafir. Apa kata Allah? Inginkah kalian mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk apa? Bayangkan, tanda tanya itu. Kalau kalian milih, Allah siksa loh. Jelas sekali ayatnya nih. Ini bukan perkataan saya. Bagaimana Allah bilang? Apakah kalian sengaja mau datangkan alasan nyata supaya Allah siksa kalian? Allah bilang haram, kalian bilang boleh? Gimana? Ini firman Allah nih. Lalu Allah mengatakan 145-nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajid lahum nasira. Pastikan orang-orang munafik itu pasti akan masuk ke dalam dasarnya neraka dan kalian tidak akan mendapatkan satu orang penolong pun bagi mereka. Mustahil. Baik, boleh nggak orang-orang begini taubat? Boleh, taubat tapi syaratnya apa? Lihat ayat setelahnya, 146. Illalladzina tabu. Ini yang pertama ya. Syarat pertama, kecuali orang yang taubat nasuha. Taubat, tinggalkan dosa itu, sesali, berjanji sama Allah tidak ulangi. Lalu kata Allah, wa aslahu. Yang kedua, memperbaiki kesalahannya yang dulu. Ya, saya dulu salah itu, saya minta maaf ya. Kemudian wa'tasamu, syarat ketiganya billah, wa'tasamu billah, mereka teguh pada agama Allah. Kemudian yang keempat, wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka mengikhlaskan agama itu hanya agama Allah. Betul-betul mereka tidak munafik lagi. Faulaika ma'al mu'minin, baru mereka bisa masuk bersama orang-orang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan Allah pasti akan memberikan orang-orang beriman pahala yang besar, gitu kan. Kemudian ayat 147 ini terakhir bahasan kita. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alima. Mengapa Allah akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur dan beriman? Itu saja syaratnya. Beriman sama Allah, bersyukur. Allah enggak mungkin siksa kalian. Gitu kan? Kata Allah, dan Allah dalam maha mensyukuri. Allah tahu menilai kebaikan dan juga maha mengetahui. Ya? Sudah tahu siapa orang munafik itu? Alhamdulillah. Jangan didengar lagi bicaranya. Jangan diikuti lagi. Jangan dianggap prestasi. Bahasa-bahasa bahaya sekali orang munafik ini ya. Orang Islam itu lebay. Kenapa Al-Quran kalau dibakar kertasnya marah? Itu kan cuma kertas. Lah ya, coba kalau kau tulis tulisan kemudian dibakar, marah nggak? Nah, ini ngawur semua ini, ngelantur ya. Tapi seperti itulah subhanallah. Semoga Allah kasih hidayah orang yang baik di antara mereka.